Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa fi ayatin ukhra ud'uni astajib lakum. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min. Silah bisin laisa bisad. Silahul mu'min. As-silah, ta'rif mana silah? As-silah. Ad-du'a silahul mu'min. Fi ba'dil qaul ad-du'a mukhul ibadah. Yani ad-du'a lubbul ibadah. Ini masalah berdoa. Doa akan dikabulkan kalau orang mau berdoa. Ud'uni astajib lakum. Itu kontraknya dengan Allah. Berdoalah, aku kabulkan. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doa. Idza da'an. Orang yang mau berdoa. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara Allah mengabulkan doa ada 5. Pertama, dikabulkan sesuai permintaan, waktunya segera, cepat waktunya. Apa? Dikabulkan sesuai permintaan, waktunya cepat, segera. Yang kedua, dikabulkan sesuai permintaan tapi intervalnya, waktunya panjang. Mungkin akan dikabulkan setelah 10 tahun. Mungkin akan dikabulkan setelah 15 tahun. Atau setelah 20. Atau setelah 30 tahun. Atau akan dikabulkan setelah 50 tahun. Dikabulkan pada anak cucu kita. Nomor 2. Nomor 3, dikabulkan dengan sesuatu yang lain, diganti. Tidak sesuai permintaan, tapi diganti dengan sesuatu yang lain yang lebih baik menurut Allah. Bisa jadi kita berdoa minta A, dikabulkannya B. Karena B itu adalah yang terbaik menurut Allah. Ustadz Khalid tuh contohnya. Mungkin aja berdoa supaya lulus di Mesir, enggak lulus. Nyoba ke Saudi Arabia, Ummul Qura, ikhtiar, berdoa, enggak lulus lagi. Nyoba lagi terakhir ke Maroko, coba ujian ke Maroko, ikhtiar lagi, berdoa, enggak lulus lagi. Akhirnya di mana lulusnya? Lulus di Fakultas Kedokteran. Bisa jadi diganti oleh Allah. Dia sabar. 3 kali mencoba ujian ke Timur Tengah enggak lulus, ternyata lulusnya di Fakultas Kedokteran. Oh, sesuai dengan prestasinya di bidang eksak. Oh, memang matematikanya bagus, kimia, biologi, fisikanya bagus. Contoh, bisa jadi, ya. Jadi dikabulkan dengan sesuatu yang lain, diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lain yang lebih baik menurut Allah. 1, 2, 3, 4. Allah mengabulkan doa kita dengan cara dihindarkan dari bala. Al-bala
bahaya. Bisa jadi sebetulnya ada bahaya yang mau kena kita. Ada bahaya yang mau menimpa kita. Tapi karena doa-doa itu dikompensasikan. Kalau dikompensasikan. Doa-doa itu diganti oleh Allah, dikabulkan oleh Allah dengan cara ada bahaya yang tadinya mau mengenai kita, mau mampir ke kita, dihindarkan kita dari bahaya itu. Bisa jadi, sangat mungkin kita hari ini baik-baik saja, fine-fine saja, sehat walafiat seperti ini, ya tak? Mungkin sebetulnya sebagian di antaranya adalah karena doa-doa kita yang oleh Allah diganti dalam menghindarkan kita dari bahaya. Mafhum? Pertama apa tadi? Saya ulangi. Dikabulkan sesuai permintaan segera. Yang kedua, dikabulkan sesuai permintaan waktunya panjang. Yang ketiga, diganti yang lebih baik menurut Allah. Yang keempat, dihindarkan kita dari bahaya. Yang kelima, Allah akan kabulkan doa kita di akhirat dalam bentuk amal soleh. Jadi andai kata ada doa kita selama di dunia ini yang Allah belum kabulkan di dunia ini, Allah akan kabulkan di akhirat dalam bentuk catatan amal soleh. Kita ini kan sholatnya biasa-biasa saja, ya toh? Standar-standar aja sholatnya. Puasa juga standar-standar aja. Apalagi sedekah jarang-jarang kita. Apalagi birrul walidain, ya, masih sering kita menyakiti orang tua, mengecewakan orang tua. Apalagi taat pada guru, masih sering kita mengecewakan guru. Ihsan kepada orang lain, masih sering kita menyakiti orang lain. Banyak kekurangan kita itu banyak. Tapi kalau kita berdoa terus itu, siapa tahu ada sedikit tambahan catatan amal soleh. Andai kata Allah belum kabulkan di muka bumi ini. As-su'al, kalau begitu ada nggak doa yang nggak dikabulkan? Ada nggak? Nggak ada. Maka sesuai dengan firman Allah, ud'uni astajib lakum. Kalau berdoa pasti dijawab, nggak mungkin nggak dijawab. Ujibu da'watad da'i idza da'an, jelas, kontraknya jelas dengan Allah itu. Fadhkuruni adzkurkum, jelas. Kalau kau mengingat aku mengingatmu. Kau berdoa, aku kabulkan. Aku akan mengabulkan orang yang mau berdoa. Itu coba lihat. Al-Quran begitu. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah tidak akan mengabulkan doa kalau ada orang mengatakan, aku sudah berdoa, tapi belum dikabulkan. Tidak dikabulkan. Catat. Kalau ada orang berdoa, kalau ada orang mengatakan, aku sudah berdoa, tapi belum dikabulkan, tidak akan dikabulkan. Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti sudah apa? Sudah suudzon pada Allah. Itu berarti sudah membatasi dirinya dari rizki Allah. Berdoa itu ya penuh harap, pasti dikabulkan. Hanya cara pandang kita tadi, jangan sampai aku udah berdoa mau masuk fakultas kedokteran, kok nggak masuk, berarti Allah nggak kabulkan doa. Salah. Mungkin sudah dikabulkan dalam bentuk yang lain. Mungkin sudah dikabulkan, dihindarkan kita dari bala, atau sengaja disimpan oleh Allah karena masih kekurangan kita ini banyak, amal solehnya disimpan oleh Allah, ntar aku kasihkan ketika di akhirat. Jangan pernah mengatakan atau terburu-buru
punya kesimpulan, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Tidak akan dikabulkan. Mafhum? Ini pertama. Yang kedua, doa itu bukan sekedar permintaan, bukan sekedar permohonan. Udah berkali-kali saya jelaskan ya. Waktu hari apa itu, sholat subuh, saya udah jelaskan itu. Bukan. Tapi doa itu menunjukkan cara pandangmu terhadap kehidupan. Cara pandangmu kepada Allah. Cara pandangmu kepada dunia dan seisinya. Cara pandangmu pada akhirat. Cara pandangmu pada dirimu sendiri. Cara pandangmu kepada orang lain. Itu tercermin dalam doa. Mau contoh? Contoh misalnya apa? Orang berdoa, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tadi ayat yang saya baca. Ya? Itu mendoakan siapa? Orang tua. Allahumma ighfirli wali walidayya, kedua orang tuamu. Warhamhuma, kasihilah kedua orang tuaku, sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, seperti keduanya dulu menyayangiku. Bayangkan, kamu putar videonya di sini waktu kalian kecil, bayi, nggak bisa makan. Kamu nggak akan bisa makan kecuali orang tuamu nyuapinmu. Kamu tidak akan bisa bersuci, nggak bisa mandi, bahkan nggak bisa membersihkan kotoranmu sendiri kecuali orang tuamu yang membersihkan. Kamu nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak kecuali orang tuamu yang menggendong, mengajarinya berjalan. Coba. Bahkan setiap keinginanmu dipenuhi oleh kedua orang tuamu. Kamu dingin, nggak tahu bagaimana ngomongnya aku dingin. Tapi orang tuamu paham. Ada kedinginan, selimuti. Kamu sakit, nggak bisa ngomong sakit. Gimana? Oh, kecil nggak bisa ngomong. Tapi orang tuamu tahu, anak ini sakit. Aku obatin dia. Bayangkan semua video itu, kama rabbayani shaghira. Mohonlah pada Allah agar Allah memperlakukan kedua orang tua kita sama seperti kira-kira sama seperti dulu orang tuaku memperlakukan. Ini bukan soal doa, tapi gimana kamu melihat orang tuamu? Itu saja masih banyak anak tidak atau lupa mendoakan orang tuanya. Tidak ada dalam doanya itu Allahumma ighfirli wali walidayya. Tidak ada. Yang ada, ya Allah gimana saya sukses, ya Allah dagangan saya laris, ya Allah rezeki saya melimpah. Itu aja. Oh, berarti cara pandangnya pada kehidupan itu materialistik. Enggak. Mau contoh lagi? Apa? Contohnya apa? Misalnya, ayo. Allah manfa'ni. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Coba perhatikan. Allah manfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, yang sudah Kau ajarkan kepada kami, jadikan ia bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana. Ya. Ilmu yang sudah kita dapatkan bisa bermanfaat. Satu. Wa'alimna ma yanfa'una. Ada yang belum kami tahu, ada yang belum kami pelajari, kami akan pelajari sesuatu, ya Allah, mudah-mudahan yang kami pelajari bermanfaat. Wah. Yang ketiga apa? Warzuqna, berilah rizki, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat itu apa? Fiddin, wa dunya, wal akhirah. Contohnya apa? Ilmu sholat. Yanfa' fiddin. Itu manfaat di dalam agama. Ilmu baca Quran. Manfaat apa enggak? Manfaat dunia dan akhirat bahkan. Fiddin wa dunya wal akhirah.
ilmu sedekah, ilmu birrul walidain, apa lagi? Ilmu al-ihsan ilal ghair. Ilmu-ilmu semua itu yanfa fid din wa dunya wal akhirah. Banyak orang yang lupa dia belajar Al-Quran. Bagaimana mau yanfa fid din wa dunya wal akhirah? Lupa belajar sholat, akhirnya nggak bisa sholat. Lupa belajar apa yang kamu pelajari ini. Banyak orang lupa apa yang kamu sekarang pelajari di pondok ini. Banyak jutaan orang melupakan ilmu ini. Padahal ilmu ini yanfa fid din wa dunya wal akhirah. Ayo. Jadi ketika kamu berdoa, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una, itu di sininya tergambar. Contoh lagi. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari bingung, bimbang, linglung, nggak jelas, ya. Wal hazan, dan kesulitan-kesulitan hidup, beban, masyakoh, hazan, sulit. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku mohon perlindunganmu dari lemah dan malas. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku mohon perlindungan dari kikir, pelit, bakhil, ya. Pengen mengambil semua. Itu doa dari Rasul. Berarti ketika kalian berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasad, ya Allah, sebaliknya, yang ada di otakmu apa? Yang ada di hatimu apa? Aku ingin menjadi orang yang tidak bingung, tidak bimbang, tidak linglung, tegas, mantap, teguh. Ketika kalian berdoa, wa a'udzubika minal jubni wa minal ajzi wal kasal, ya Allah, aku ingin jadi orang yang kuat. Kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat pikirannya, kuat hatinya. Wal kasal, ya berarti kamu mohon pada Allah orang yang aktif, dinamis, etos kerjanya tinggi, cekak-ceket, cek, tidak lemes, ya, malas. Berdoa bukan sekedar permohonan, berdoa bukan sekedar permintaan, tapi berdoa adalah menunjukkan isi kepalamu, isi mentalmu terhadap cara pandang dunia ini. Contoh lagi apa? Doa-doa lagi. Allahumma sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Itu menunjukkan bahwa kamu sadar, ya Allah, selamatkan kami dari bencana dunia dan azab akhirat. Sadar bahwa kita ini nggak hebat. Sadar bahwa kita ini lemah. Sadar bahwa kita ini manusia yang tidak bisa apa-apa. Dikasih oleh Allah bencana dikit, selesailah kita semua. Kita nggak bisa melawan gunung, kita nggak bisa melawan air di laut, kita nggak bisa melawan langit, kita nggak bisa menawar bumi. Digoncang dikit, selesailah kita semua. Naudzubillah. Maka jangan sombong, jangan takabur, jangan sok-sokan. Wah, sok hebat, sok ini. Apa itu? Tidak ada. Nah, itu tercermin ketika kamu berdoa. Naudzubillah, apa namanya? Salimna min afati dunya wa adzabil. Ya, karena lemah ini kita mohon pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Mafhum? Ya. Itu saja. Dah. Pelajaran hari ini tentang doa. Maka seriuslah berdoa. Seriuslah berdoa. Baik kamu berdoa sendiri atau kamu mengamini doa orang lain, atau kamu minta doa dari orang lain. Ada berdoa, mendoakan, minta doa. Berdoa, ya kamu berdoa. Allahumma Rabbana, berdoa. Mendoakan orang lain. Jangan doa diri sendiri aja.
keluargamu doakan, kedua orang tuamu terutama, guru-gurumu doakan, keluarga besarmu doakan, tetanggamu doakan, masyarakatmu doakan, negerimu doakan. Rabbij'al hadzal balada amina. Itu mendoakan siapa? Negeri. Warzuq ahlahu, berarti ahla Indonesia, rizqan minas thamarati man amana billahi minhumul yaumil akhir. Apalagi apa namanya itu yang doa fitnah itu apa? Doa di kunut itu loh. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal fasha wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan fi baladina ada berarti mendoakan siapa? Negeri semua. Tapi bukan cuma negeri kita, negeri yang lain juga. Wal buldal muslimina. Oh, coba lihat. Tadi sholat goib, apa kenal kita yang sholat goib? Nggak kenal. Tapi begitu ada orang meninggal, apalagi jelas itu adalah mungkin kakeknya teman kita, mungkin mbaknya teman kita, mungkin bapaknya teman kita, mungkin neneknya, mungkin tetangga. Sholat aja, nggak bisa mengatakan aku nggak kenal, ngapain sholat gaib? Nggak bisa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ada yang dikenal, ada yang enggak. Semua kita doakan. Itu namanya mendoakan. Tapi jangan lupa minta doa. Berdoa, mendoakan, minta doa. Ya, ini saja. Muwafaqun insyaallah, mubarakun, ya, muyassarun. Al-Fatihah. Ya. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.